Kalian mau tahu gimana cara menggambar bentuk bayangan? Sini, aku kasih tahu. Gambar ulang banyak referensi dari bayangannya. Hah? Maksudnya? Maksudnya gini, daripada kamu misalnya memikirkan bentuknya tuh sebagai kayak, oh ya ini papannya menghadap ke atas, terus berarti itu menghadapi arah cahayanya, tapi ini menjatuhkan gini. Daripada kamu meribetkan diri dengan itu, aku saran kamu cari aja referensi bentuk bayangannya. Kayak misalnya, kamu pengen belajar bentuk bayangan muka yang diterangkan dari atas. Cari referensi dari bentuk bayangan tersebut, gambar ulang bentuk bayangannya semirip mungkin, dan ulangi itu beberapa kali sampai kamu nyadar semacam pola dari bentuk bayangannya. Kayak misalnya, oh biasanya di matanya tuh ada bentuk bayangan yang besar gitu. Atau misalnya, oh biasanya di pipi, bibir, sama hidungnya tuh ada kayak bentuk bayangan yang besar dan nyatu gitu. Dan seterusnya. Terus ya udah, selamat. Kamu telah belajar menggambar bentuk bayangan muka dari angle atas. Udah gitu doang? Ya, gitu doang. Oke. Kalau misalnya pengen belajar pakaian, gimana Bang? Iya, sama juga. Tentuin dulu kamu pengen belajar lekukan dari pakaian apa, dalam pose apa, cari referensi yang banyak dari lekukan pakaian tersebut, terus ya gambar ulang aja referensi-referensinya. Sambil merhatiin pola dari bentuk lekukannya, kayak misalnya, oh biasanya di awal lengannya tuh ada garis-garis yang lurus gini, terus akhirnya di tengahnya kainnya kayak melipat gitu, dan seterusnya. Dan kalau kamu sudah mulai menyadar pola dari bentuk lekukannya, nanti kamu bisa menggambar lekukan tersebut tanpa melihat referensi. Dan bahkan setelah kamu menggambar tanpa referensi, kamu bisa bandingin gambar yang kamu bikin dengan referensi. Terus menyadari bahwa misalnya, oh seharusnya di awalnya tuh agak lebih lurus. Terus di tengah-tengah lekukannya mulai lengkung gitu. Sedangkan aku gambarnya lumayan lurus aja semuanya. Atau misalnya, oh di sini di tengahnya mulai kayak menumpuk gitu lekukannya. Sedangkan aku gambarnya lumayan flat gitu. Nah, terus habis itu kamu bisa koreksi gambar kamu yang berarti gambar lekukan kamu tanpa referensi itu makin improve lagi. Iya sih. Tapi serius Bang, tinggal gambar ulang gitu doang? Iya, serius. Aku pernah nyoba latihan ini sama beberapa orang di Discordku, dan literally dengan sekedar menggambar ulang 3 referensi dalam 20 menit, bentuk bayangannya improve. Literally cuman gambar ulang referensi doang. Oke. Kalau gini gimana Bang? Aku sering dengar gitu ya, kayak kalau pengen belajar menggambar bayangan yang terasa 3D, coba pikirin subjeknya sebagai kayak terbentuk dari bentuk-bentuk dasar gitu. Atau misalnya, biar lebih simpel bentuk bayangannya, pelajari bentuk bayangan muka pakai kepala Asaro gitu. Nah, kalau itu gimana Bang? Nah, kalau itu, aku punya 2 jawaban. Pertama, menurutku penting kamu belajar juga gimana cara nge-shading bentuk dasar, kayak tabung misalnya. Itu kenapa di deskripsi aku udah nge-link beberapa 3D model buat kalian belajar shading bentuk dasar, karena kadang tuh kita bakal menggambar sesuatu yang bakal susah mencari referensinya, kayak misalnya ekor kayak gini. Nah, dan kalau kebetulan bentuknya itu mirip bentuk dasar, kayak tabung misalnya, ya berarti kalau kamu mau shadingnya, kamu tinggal mengibaratkan ini sebagai tabung, terus ya shading sesuai gimana cara kamu nge-shading tabung gitu. Nah, tapi omong-omong kepala Asaro, yaitu ini, minusnya tuh gini, kalau kamu sekedar menggambar ulang bentuk bayangan kepala Asaro, ya kamu bakal belajar bentuk bayangan kepala Asaro. Maksudnya jangan penasaran gitu kalau misalnya kamu sebelumnya cuma pernah belajar bentuk bayangan dari kepala Asaro, terus pas kamu gambar bentuk bayangannya di muka asli, lah kok kayak tajam banget ya bentuk bayangannya. Ya, itu karena sebelumnya kamu cuma mempelajari bentuk bayangan dari kepala Asaro. Kalau kamu pengen tahu gimana cara menggambar bentuk bayangan di muka asli, ya gambar ulanglah referensi muka asli. Dan sebaliknya, kalau kamu pengen belajar menggambar bentuk bayangan anime, ya pelajarilah referensi anime. Karena walaupun sebenarnya bentuk dari muka asli sama muka anime itu lumayan mirip, kalau kamu sebelumnya cuma menggunakan referensi atau nge-studi referensi asli untuk menggambar bentuk bayangan di kepala anime, kadang tuh bayangannya terasa kayak terlalu realistis. Kayak agak aneh gitu. Nah, itu karena apalagi untuk anime, bentuk bayangannya tuh biasanya lebih simple. Karena biasanya kalau anime itu pengen membuat mukanya terasa mulus, jadi ya bayangannya dibuat lebih simple. Nah, dan kamu hanya bakal mengetahui itu kalau kamu nge-studi
referensi anime. Jadi itu kenapa kalau kamu pengen menggambar muka asli, ya cari referensi muka asli. Dan kalau kamu pengen menggambar muka anime, ya carilah referensi anime. Biar kamu tahu gitu, secara langsung biasanya bentuk bayangannya kayak gimana. Oke. Kalau cara menggambar cast shadow itu gimana, Bang? Nah, kalau itu tergantung kita ngomonginnya cast shadow yang lebih simple atau lebih kompleks. Tapi bahkan sebelum aku jelasin itu, aku perlu bilang dulu, nggak ada yang peduli kamu menggambar cast shadow-nya benar atau salah. Kayak misalnya di sini gitu ya. Ini aku curiga bentuk cast shadow yang aku gambar di sini itu kurang akurat. Tapi ya, emang kalian peduli gitu ya? Kayak asal bentuknya itu cukup mirip dengan tangan yang menjatuhkan bayangannya, terus posisinya lumayan sesuai dengan arah cahayanya, ya udah sih. Nah, tapi terpisah dari itu, kalau kamu pengen menggambar cast shadow yang lebih simple, kayak misalnya cast shadow yang dijatuhkan oleh rok dari karakternya, kalau aku sih mikirnya sekedar kayak tentuin arah cahayanya, kayak misalnya dari arah sini, gambar garis yang menyerempet permukaan benda yang menjatuhkan bayangannya. Jadi garisnya itu menyerempet rok yang menjatuhkan bayangan ke pahanya. Tarik garisnya sampai kira-kira garisnya menyentuh permukaan kayak pahanya. Terus kira-kira posisi cast shadow-nya di sini. Terus habis itu gambarlah bentuk cast shadow yang sesuai dengan bentuk dari benda yang menjatuhkan cast shadow-nya. Terus ya udah sih. Paling selain itu jangan lupa semakin jauh benda yang menjatuhkan bayangannya dengan benda yang kena bayangan jatuhannya, semakin jauh perpisahan antara benda sama cast shadow-nya. Kayak misalnya di sini, ini kan roknya agak jauh ya dari pahanya kalau dipikir secara 3D. Jadi aku menggambar cast shadow-nya agak jauh. Sedangkan misalnya ini ikat pinggangnya kan lumayan deket ya sama roknya. Jadi aku bikin jaraknya tuh kecil banget dari ikat pinggangnya sama bayangan jatuhnya. Oh, oke. Kalau cara gambar cast shadow yang lebih kompleks kayak dari pohon itu gimana, Bang? Nah, kalau itu sebenarnya aku saran kalian studi referensi aja ya. Kayak ambil referensi bayangan pohon kayak gini, terus gambar ulang bentuk bayangannya semirip mungkin sambil mencari pola dari bentuk bayangannya kayak, oh di dalam bayangannya ada kayak bolong-bolong berbentuk lingkaran gitu. Terus ada bentuk bayangan yang lebih gede, ada bentuk bayangan yang lebih kecil. Terus ujung dari bayangannya tuh bisa aku gambar kayak gini aja gitu pakai brushnya. Terus kalau kamu tahu pola itu, ya kamu bakal bisa menggambar ulang bentuk bayangannya tanpa referensi. Atau ya setidaknya bayangan yang cukup mirip lah. Atau kalau kalian males ya, kalian bisa aja sih nambah layer yang modenya multiply. Terus isinya tuh sekedar kayak gambar bayangan pohon gitu, yang kamu nemu dari Google atau gimana gitu. Terus ya tempelin aja dan boom! Bayangan pohon. Atau kalau kalian males gambar cast shadow di belakang karakternya, kalian bisa kayak nge-copy layer karakternya, isi seluruh layernya pakai warna hitam, set modenya ke multiply kayak tadi, simpen di belakang karakternya, bayangannya, sesuaikan ukurannya, terus ya sesuaikan opacity dari layernya. Terus ya udah. Nah, itu cara menggambar cast shadow. Sekarang kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu kapan bayangan perlu halus atau tajam? Dan jawaban dari pertanyaan itu sebenarnya tergantung kamu nanyanya dari segi apa dulu. Kalau kamu nanya dari segi objek tertentu, aku saran kamu studi referensi aja ya. Kayak misalnya, kamu pengen tahu kapan di muka itu bayangannya perlu tajam atau halus, ambil referensi kayak gini, gambar ulang semirip mungkin, terus perhatiin kapan saja bayangannya perlu tajam atau halus. Kayak misalnya, oh di hidungnya misalnya di sini itu bayangannya lebih halus, sedangkan di sini bayangannya lebih tajam. Atau kalau kamu pengen tahu kapan bayangannya tajam atau halus di pakaian, ambil referensi kayak gini, gambar ulang referensinya sambil merhatiin kayak, oh semakin kecil lekukannya, semakin tajam bayangannya. Sedangkan di bagian sini bayangannya makin halus. Dan biasanya untuk studi kayak gini lebih enak pakai gambar dari artis, karena beberapa artis tuh suka melebih-lebihkan perbedaan antara bagian yang seharusnya halus sama bagian yang seharusnya tajam. Jadinya lebih gampang gitu untuk mengetahui bagian mana yang seharusnya tajam dan bagian mana yang seharusnya halus. Nah, itu dari segi objek tertentu. Kalau kita ngomongin secara garis besar, aku sih biasanya membuat bayangan halus kalau aku menggambar bayangan di bentuk yang melengkung dari arah cahayanya. Kayak ini kan arah cahayanya dari sini.
Dan karena ini bentuknya melengkung, aku menggambar bayangan yang lumayan soft. Terus aku biasanya bikin bayangan tajam kalau aku gambar cast shadow. Itu kenapa bayangan ini tajam, karena ini tuh merupakan bayangan yang jatuh dari kepalanya. Terus selain itu, aku biasanya menghindari bayangan yang kedua ujungnya itu halus dan halus, sama tajam dan tajam. Kayak misalnya, ini kan sebenarnya bentuknya tuh kayak melengkung gini kan di kedua ujung sini. Yang berarti ya mungkin secara logika seharusnya dua-duanya halus, kira-kira kayak gini. Tapi menurutku kalau kedua ujungnya halus, bentuknya tuh terasa agak terlalu soft. Terus kalau misalnya kedua bayangannya tajam, menurutku ini agak terlalu tajam. Jadi biar lebih dinamis, aku bikin satunya tajam dan satunya lagi itu lebih halus. Nah, itu secara garis besar kapan aku membuat bayangan tajam atau halus. Tapi secara teori, menurut kamu apa yang membuat bayangan itu halus atau tajam? Lah, kok aku? Bentuk bendanya? Ya, benar. Selain itu, lah ada lagi. Segimana terang cahayanya? Kayak semakin terang cahaya, semakin tajam bayangan gitu. Oke, coba kita lihat. Jadi gini, pertama benar bentuk benda itu ngaruh ke ketajaman bayangan. Karena kalau kita misalnya punya kubus kayak gini ya, ini kan bentuknya setajam mungkin. Dan kita bisa lihat bayangannya juga tajam. Tapi kalau kita bikin ujungnya lebih halus, kita bisa lihat bayangannya itu semakin halus sampai pada suatu saat bayangannya jadi sehalus mungkin. Karena bentuknya literally melingkar gitu. Nah, tapi apakah segimana terang cahayanya itu mempengaruhi segimana tajam bayangannya? Well, kalau kita lihat sekarang, ini cahayanya lumayan terang ya, dan kita bisa lihat bayangannya lumayan tajam. Oke, tapi gimana kalau aku bikin cahayanya lebih redup? Sepertinya bayangannya tetap tajam ya, walaupun aku bikin cahayanya lebih redup. Paling yang berubahnya itu sekedar perbedaan value dari bagian cahaya sama bayangannya. Tapi bayangannya tetap tajam ya ujungnya. Berarti kalau bukan keterangan cahaya, apa yang membuat bayangan halus? Well, jawabannya adalah ukuran dari cahayanya. Maksudnya gimana? Gini, ini kan kita punya sumber cahaya di sini ya. Nah, dan ukuran dari cahayanya itu untuk saat ini cuman segini. Nah, tapi gimana kalau kita membuat cahayanya lebih besar? Nah, sekarang kita mendapat bayangan yang halus. Jadi kesimpulannya, yang membuat bayangannya halus atau tajam itu bukan segimana terang cahayanya. Kalau itu mah sekedar mempengaruhi perbedaan value dari bagian terang sama bagian gelapnya. Tapi kalau kita pengen mempengaruhi ketajaman dari bayangannya, kita perlu mengubah ukuran dari cahayanya. Semakin kecil cahayanya, semakin tajam bayangannya, dan semakin besar cahayanya, semakin halus bayangannya. Itu kenapa kalau kamu ngefoto orang pakai lampu yang lumayan kecil kayak gini, bentuk bayangannya itu bakal lebih tajam. Sedangkan kalau kamu foto orang pakai lampu yang besar kayak softbox gini, bayangannya itu bakal lebih halus. Itu juga kenapa kalau kamu ngefoto di siang hari yang mendung, bayangan-bayangan yang kamu lihat atau mungkin tidak melihat itu halus banget. Karena ceritanya kayak cahaya dari mataharinya itu disebarkan oleh awan-awan dari langitnya. Jadi langitnya itu basically menjadi satu sumber cahaya yang besar, dan karena sumber cahayanya besar banget, bayangannya jadi halus banget. Sedangkan kalau kamu foto di hari yang jernih, bayangannya itu bakal tajam karena sumber cahayanya dari matahari doang. Oh. Tapi bang, bukannya matahari itu besar banget ya? Kenapa matahari malah bikin bayangan tajam kalau besar banget? Nah, kalau itu karena selain ukuran, jarak dari cahaya ke bendanya juga mempengaruhi segimana tajam bayangannya. Jadi misalnya nih ya, ini kan sumber cahayanya besar. Tapi kalau aku pindahin cahayanya sejauh mungkin dari bendanya, terus naikin kekuatannya biar cahayanya lebih kelihatan, kita bisa lihat bayangannya jadi tajam. Kenapa? Karena semakin jauh sumber cahayanya, semakin tajam bayangannya, dan semakin dekat sumber cahayanya, semakin halus bayangannya. Nah, dan itu kenapa? Walaupun matahari iya besar banget, tapi karena matahari itu jauh banget, jadinya tetap membuat bayangan yang tajam. Mungkin bisa dipikirin sebagai kayak, ya secara real matahari itu besar, tapi kalau kamu lihat di langit, matahari itu sebesar kayak jari kamu gitu. Jadi bisa dibilang sumber cahayanya kecil relatif dari pandangan kita. Selain itu, ada hal lain yang secara khusus mempengaruhi ketajaman dari cast shadow.
yaitu jarak cast shadow-nya dari benda yang menjatuhkan cast shadow-nya. Jadi misalnya di sini kita bisa lihat cast shadow di bagian sini itu agak lebih tajam daripada di bagian sini. Karena bagian sini dari cast shadow-nya itu lebih deket dengan bendanya, sedangkan bagian ini itu lebih jauh dari benda yang menjatuhkan cast shadow-nya. Ini kenapa kadang kalau artis menggambar karakter dengan cast shadow yang panjang, semakin jauh cast shadow-nya dari karakternya, semakin buram mereka membuat cast shadow-nya. Dan implikasi dari segi praktisnya berarti kalau kita pengen bikin cast shadow di gambar ini agak lebih realistis, kita bisa bikin ujungnya agak sedikit ngeblur. Karena ceritanya kayak ada sedikit jarak di antara karakter sama tembok di belakangnya. Dan itulah kapan bayangan perlu halus atau tajam. Buset, ribet banget. Ya, itu kenapa aku saran studi aja sih. Kalau kamu studi, bayangannya kamu bakal tahu sendiri kapan bayangannya perlu halus atau tajam. Selain itu ya, sebenarnya tergantung kamu sih ya, mau halus atau tajam bayangannya. Kalau bayangannya lebih tajam dan gelap, lightingnya bakal lebih dramatis. Sedangkan kalau bayangannya lebih halus dan terang, gambarnya bakal terasa lebih soft dan mungkin bisa dibilang enak dipandang. Hah, iya, benar-benar. Terakhir bang, bayangan tuh perlu segimana gelap bang? Serius kamu nanya? Ayolah, kamu tahu jawaban aku apa? Studi aja. Ya, seharusnya aku menebak itu ya. Kalau kamu pengen tahu, misalnya kulit itu bayangannya biasanya segimana gelap kalau diterangkan oleh cahaya siang hari, ya carilah referensi siang hari yang ada warna kulitnya, gambar ulang semirip mungkin warna-warnanya sambil merhatiin biasanya bayangannya tuh segimana gelap dibanding warna kulitnya. Atau kalau kamu pengen tahu, biasanya kalau latarnya putih, rambut merah itu biasanya segimana gelap bayangannya, kamu bisa cari referensi mungkin dari artis kayak gini gitu ya. Gambar ulang, warnanya semirip mungkin, terus ya perhatiin aja, biasanya perbedaan value dari bagian cahaya sama bayangannya itu segimana jauh. Terus ya udah, ya ngerti. Ada teorinya nggak bang? Well, kalau teori enggak sih. Paling ada dua hal doang yang kamu perlu perhatiin. Yang pertama, kalau kamu menggelapkan sesuatu, pastikan kamu menjaga urutan value dari warna-warnanya. Jadi misalnya, kalau sebelumnya kamu udah menentukan bahwa warna kulitnya itu yang paling terang dari semuanya, ya pastikan kalau kamu menggelapkan karakternya, warna kulitnya itu tetap warna yang paling terang dari semua warnanya. Atau misalnya, kamu sebelumnya udah nentuin bahwa jaketnya itu warna yang paling gelap dari seluruh karakternya, ya pastikan pas kamu gelapin karakternya, jaketnya tuh tetap yang paling gelap dari semua warnanya gitu. Dan sama pula buat warna yang lain, kalau warna ini lebih terang daripada jaketnya, pastikan pas kamu gelapin warnanya tetap lebih terang daripada jaketnya, dan seterusnya. Dan kedua, semakin terang warna benda, semakin tinggi kontras dari bagian cahaya sama bagian bayangannya. Jadi maksudnya, kalau warna dasar dari suatu benda itu lumayan terang, kontras value dari bagian cahaya sama bayangannya itu bakal lebih jauh dibanding misalnya benda yang warna dasarnya lebih gelap, kalau itu kontras dari bagian cahaya sama bayangannya itu lebih sempit. Jadi kalau kamu punya karakter yang pakai kemeja putih sama rok biru gelap, secara real seharusnya perbedaan value dari bagian cahaya sama bayangan pada kemejanya itu lebih luas, sedangkan perbedaan value dari bagian cahaya sama bayangan pada roknya itu lebih sempit. Logikanya tuh kayak kan alasan kenapa benda bisa terlihat hitam itu tuh karena mereka lebih banyak menyerap cahaya daripada benda yang warnanya putih. Nah, yang berarti kan dari bagian cahayanya sendiri emang lebih sedikit cahaya yang dipantulin gitu. Dan karena jumlah cahaya yang dipantulinnya lebih sedikit, jadinya value-nya lebih mirip kayak bagian bayangannya, yaitu bagian dimana nggak ada cahaya yang mantul sama sekali gitu. Tapi ya, pada akhirnya tergantung kamu sih ya, bayangannya mau segimana gelap. Begitu. Oke. Tapi bang, kenapa bayangan tuh bisa tiba-tiba lebih terang gitu? Atau bahkan cara mewarnai bayangan itu gimana bang? Kayak kenapa bayangan bisa biru gitu? Itu gimana bang? Nah, kalau itu aku bakal bahas di video selanjutnya. Jadi biar kalian gak lewat, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng. Kalau video ini berguna, jangan lupa like dan share videonya. Terima kasih juga kepada semuanya yang sudah nyawer, langganan, dan sebagainya. That's all for me. See you next week.